ibadatan. Benar itu ya? Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun, man katamahu kana aikatmuhu ibadatan, wa man baha bihi ay azharahu faqad qallada ihwanahul muslimin ay qalladahum ghurfatat tawsi'ati alaihi rawahu ibn Asakir an Umar isnadin dha'if. Fi hadzal hadithi nadbu kitmanil fakri ma lam yuttarra gitu ya. Iya kan ya, betul ya. Malam yuttarra kada qalahu al-Ajizi wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba ayyal jannatu lil fuqara'i wad du'afa'i min ummati. Fi riwayat ad-Dailami an Abi Hurairah tuba liman ya'ti hajan wa asbaha razian. Iya. Ini hadisnya panjang ini. Rajulun masrurun Du'iyalin Muta'afifun Qani'un Bil yasiri minad dunya Ya'khulu alaihim dha'ikan Wa yahruju anhum dha'ikan. Iya, kasih tanda dulu deh, nanti kita lanjutkan. Wallazi nafsi, belum selesai itu, hadisnya panjang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun. Ya, kemiskinan itu adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sesali amanat Allah. Ubahnya agama Islam adalah amanat dari Allah. Jangan disesali ini agama. Gara-gara Islam nggak bebas loh. Nyesel juga Islam botak gitu. Sama dengan kefakiran. Kita sesali dengan kemiskinan yang merupakan amanat daripada Allah, yang kita tahu al-faqru zainun indallah. Ya. Tapi orang nggak mau. Siapa yang mau miskin? Ada yang mau miskin? Ada yang mau juga. Padahal itu amanat daripada Allah. Padahal itu kebaikan di sisi Allah. Tapi nanti yaumul qiyamah akan bangga orang fakir. Akan bangga, orang-orang miskin akan bangga. Mereka bersyukur kepada Allah karena diberikan kefakiran. Tapi kefakirannya tidak tidak melemahkan dia untuk ibadah. Orang sekarang kan miskin susah ibadah. Gak mau, kalau lihat tuh di jalan-jalan orang-orang yang lemah ekonominya, mukanya kusam-kusam, kelihatan gak ada air wudunya. Sayang betul, kemiskinannya membuat dirinya jauh daripada Allah. Padahal itu aman. Ujian, bukan berarti Allah telantarkan dengan kemiskinan, semuanya dikasih rizkinya. Sudah menjadi kewajiban Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tapi memang nggak kuat
Ya kita ini nggak kuat diterpa dengan kemiskinan. Itu amanah, pegang tuh. Yang penting jangan diingkari. Terima ya Rob, aku terima semua ketetapanmu. Tapi berilah di hatiku ini kekuatan, ya, agar aku tidak condong kepada hal-hal yang menjadi keburukan untuk diriku. Minta agar diberi kekuatan. Ya sabar, ya. Mana ada perempuan mau? Ada orang gitu tuh, jangan terus karena Nepal, ya nggak mau. Sabar. Nanti yaumul kiamat akan berbangga-bangga. Sekurang-kurangnya ketika dihisab nggak dihisabnya. Orang susah apa mau dihisab? Ada malaikat ngaco aja. Oh, kalau orang yang Allah kasih kelebihan rezeki, ya Allah, lama di padang mahsyar, semuanya dihisab, halalnya aja dihisab, apalagi haramnya. Nah ini untuk kita jadi kuatnya seandainya Allah berikan ujian kemiskinan kepada kita. Nah, itu amanah. Paman kata mahu, barang siapa orang yang menyembunyikan, tidak memperlihatkan, al-gharahu, tidak memperlihatkan kemiskinannya, ya, tidak ditunjukkan kemiskinannya, katmuhu, ya, yaitu dia menyembunyikan kemiskinannya itu, ya, ibadatan. Siapa orang yang menyembunyikan kemiskinannya itu merupakan ibadah. Artinya dia nggak menggelantungkan kemiskinannya kepada saudaranya. Datang ke rumah tetangga, kawan-kawan yang didatengin, bantu dong gue perlu bayar listrik susah bener, nggak bisa, ntar gimana rumah gue gelap, tiap hari gue nggak bisa masak, mau beli gas susah, bantu guys dari yang kamu bisa. Itu namanya menggelantungkan, dia memperlihatkan kesusahannya, ya. Banyak gak orang gitu tuh? Yo, banyak bener. Sayang dia nggak mengerti ini hadis Rasulullah. Bukan berarti nggak boleh, boleh, karena itu kalau hampir nggak makan 3 hari harus perlihatkan kesusahannya, minta tolong sama orang. Kalau nggak mati deh. Ya. Jadi jangan juga menyembunyikan kalau sampai sudah keterlaluan, nggak bisa menghasilkan apa-apa, akhirnya kita mati nanti karena kemiskinan kita, ya. Minta sama orang biar ikhlas, hanya sekedar untuk dia, ya, bertahan hidup aja. Perlihatkan nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya di sini katanya, ya, menyembunyikannya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa man baha bihi ay al-gharahu, ya, begitu pula barang siapa yang baha bihi, yaitu al-gharahu, memperlihatkannya, ya, memperlihatkannya, memamerkannya, memperlihatkan, memamerkan kemiskinannya, ya. Orang namanya fakir kan, dia perlihatkan, artinya tadi sebagaimana dia minta pakaiannya juga pakaian lusuh, seharusnya dia bisa rapiin ke pakaian, jangan sampai lusuh terus ngajak ke sebulan 2 bulan gak dicuci-cuci. Ya nggak boleh begitu, itu kesehatan bakal kita.
Jangan memperlihatkan, memamerkan kemiskinan dengan cara-cara yang nggak layak. Ya. Minta bantuan jangan di depan orang. Ya, datangi secara pribadi. Jangan di depan orang. Jadi hina kita di depan orang. Jadi orang lain semuanya tahu. Nah, orang-orang yang terbaik yang kita kenal aja yang kita minta bantuannya. Mana tadi? Waman bahabihi ay al-gharru, barang siapa yang memamerkan atau memperlihatkan kemiskinannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin, sungguh dia telah kalau ada mengalungkan gitu ya, dia membebankan atau mengalungkan saudaranya muslim. Kalau diperlihatkan kemiskinan, memamerkan kemiskinan, ya, menunjukkan sungguh dia telah apa? Ya, mengalungkan atau membebankannya kepada saudaramu yang muslim. Kitanya yang Allah kasih lebih rezekinya, dia tahu saudara kita nggak punya, jangan sampai dia minta dong. Ya, hormati dia, jangan sampai dia minta-minta, jangan sampai dia memohon kepada kita. Udah tahu nggak punya, bantu dah. Ya, bantu. Datangi. Jadi terhormat tuh orang miskin. Jangan sampai di depan pintu kita jam-jam dia berdiri, udah dibukain pintu, hina betul. Ya Allah, nggak malu kita sama Allah. Itu kan dia seperti itu karena memang ujian Allah. Ini amanah daripada Allah. Ya, bantu, sekedar kamu bisa bantu. Kalau enggak dengan bahasa yang baik, ya kan. Sama-sama susah loh sini lagi. Kalau dia urat tuh sama loh. Jangan, bukan bahasa yang baik itu namanya. Ini beritahu, sampaikan. Ya, hari ini anak gak bisa bantu karena anak juga belum punya. Mudah-mudahan minggu depan itu akan sini lagi. Mudah-mudahan rezeki ente ada. Ya, sama dengan rezeki anak, tangan kasih. Itu namanya dengan bahasa yang baik. Jangan seperti tadi, udah susah kayak sini. Jangan, nggak boleh begitu. Ya, jadi pokok qallada ikhwanahul muslimin, sungguh dia telah mengalungkan atau apa tadi? Membebankan, mengagungkan atau membebankan saudaramu yang muslim. Ay qalladahu, ya, sama tuh qalladahu, yaitu mengalungkan atau membebankan kulfata tausi'ati alaihi, ya, kulfata tausi'ah. Arti kulfah yaitu memaksakan. Kulfah kallafa yukallifu, ya, memaksakan. Ya. Kulfat tausi'ati, untuk mendapatkan keluasan. Ya, tausi'ati, dia paksa tuh untuk mendapatkan. Oh enggak, benar-benar ini kepepet benar. Ya, gimana ke caranya? Itu kan banyak teman itu bisa minjem. Orang suruh minjem bakal dia. Itu namanya kulfah namanya. Iya. Kalau ente kan minjem orang percaya, kalau ada orang berusaha dengan orang percaya. Orang dipaksa. Itu kulfah tausi'ah, yaitu dipaksa, ya, untuk dia
mendapatkan bantuan, keluasan, mendapatkan keluasan. Ya, artinya dia mendapatkan bantuan dari kefakirannya. Ya, karena orang kalau sudah melihat kefakirannya, mau tidak mau orang yang mukmin dia akan berusaha membantu. Ya, makanya jangan perlihatkan. Ya. Jadi seharusnya bukan fakir miskin yang meminta, seharusnya kita yang punya kelebihan datangi orang miskin, itu yang benar. Itu yang benar. Sekarang siapa orang yang mampu mau datangin orang miskin? Iya. Ya udah. Emang agama juga sih yang mengajarkan kita sehingga kita bisa mendatangi orang-orang fakir miskin. Ya. Minimal itu kirimin siapa kek, ada kawan kek, ada pembantu kek, kirimin ke rumah itu ya, kirim salam, mudah-mudahan manfaat. Titipin aja. Seharusnya yang mampu datang kepada fakir miskin, ya fakir miskin. Assalamualaikum, semuanya sampai habis. Jadi nggak tergerak juga kita membantu, dia keterlaluan. Ya. Itu namanya qaladahum kulfata tawsihati hadaihi. Rawahu Ibnu Asakir an Umar bi isnad dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Sayyidina Umar dengan sanadnya yang lemah. Wa fi hadzal hadis ya nadabun, ya atau nadbu, ya. Wa fi hadzal hadis maksudnya ada pesan dari hadis ini, ada pesan dari hadis ini. Apa pesannya? Mana tadi? Nadbu, ya, yaitu sunnah. Ya. Ada pesan dari hadis ini, yaitu sunnah. Sunnah apa? Kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan itu sunnah. Hukumnya menyembunyikan kemiskinan itu hukumnya sunnah. Jadi ada pesan dalam hadis ini, adanya sunnah. Adanya sunnah menyembunyikan kitmanil fakri malam yutarra, ya, malam yutarra, ya, selama tidak terpaksa, selama tidak terpaksa. Artinya tadi yang Al-Faqih sudah jelaskan, kalau dia terpaksa harus dia minta tolong karena anak istrinya udah 3 hari gak makan, dirinya 3 hari gak makan, dia harus perlihatkan kemiskinannya. Artinya dia harus minta bantuan kepada saudara muslim. Jangan dia disembunyikan, ya. Kan memang tadinya nggak boleh kita menyembunyikan, bahkan sunnah hukumnya kitmanul fakri, ya, menyembunyikannya. Tapi ketika dia harus terpaksa, dia harus minta bantuan, nggak apa-apa. Jangan bertahan akhirnya mati. Ya Allah, ada keluarga semuanya, suami, istri, anak pada mati gara-gara kelaparan. Kan malu RT RW masyarakat. Oh gila nih kampung. Habis kita nantinya malah jadi hina. Ya, makanya bantuan RT RW itu biar kenal sama rukun warga itu, ya, masyarakatnya. Data tuh orang-orang yang nggak punya, bikin satu paguyuban orang-orang yang mampu. Ayo tiap bulan kita bantu, ya. Begitu caranya. Ini 17 Agustusan doang. Iya, ngumpulin dana, giliran fukara wal masakin
Gak ada yang gerakin. Padahal ini syariat agama. Harusnya memang kesadaran ya, orang-orang mukmin harus dibantu tuh, jangan sampai orang miskin ini ketika sakit mau berobat, ya Allah, nggak bisa dia berobat, ya mau bikin BPJS nggak mampu bayar, biasa banget, ya susah deh. Emang orang miskin nggak boleh sakit kali ya. Kesian benar. Nah ini harus kita, jangan dibikin suntikan ayam. Prepare tuh suntik. Jadi dosa besar nantinya. Baik, sedikit lagi nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba, ya, tuba beruntung sekali. Artinya di sini ayat al-jannah itu, ya, itu surga bagiannya, itu maksudnya tuba, ya, surga bagiannya, beruntung sekali, berbahagialah, yaitu al-jannah itu, ya. Siapa itulah al-jannah lil fuqara, tuba bagi si fuqara. Karena fuqara dipastikan dia kalau yang memang sabar, dia mengerti, walaupun miskin bagaimana dia tetap ibadah, haknya masuk ke dalam surga. Makanya tadi langsung tuba al-jannah itu. Beruntung benar dia fuqara. Ayo niatnya dia jadi fuqara. Tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Ya. Di mana keberuntungannya? Dipastikan surga. Kenapa? Orang pada takut miskin, padahal di situ katanya kebahagiaan, keberuntungan. Apa keberuntungannya fuqara wal masakin? Al-jannah. Yang bisa nerima, yang menahan diri dari minta-minta kecuali kepepet, sebagaimana tadi itu sudah nggak kuat menanggung beban, sudah berhari-hari nggak makan, dia harus perlihatkan kemiskinannya, minta tolong, jangan diam aja. Masya Allah. Jadi beruntunglah. Siapa bagi fuqara wal masakin, keberuntungan bakal mereka dipastikan tuh al-jannah bagi yang sabar, ya, walaupun miskin, walaupun du'afa, dia tetap ibadah kepada Allah, dijalankan kewajibannya sebagaimana Nabi Allah siapa? Ayyub alaihissalam, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan kemiskinan, seperti Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi yang paling miskin adalah Nabiullah Isa, tapi nggak menghilangkan ibadah kepada Allah, ya, nggak menghilangkan ibadah kepada Allah, nggak menghilangkan untuk dia berdakwah. Itulah Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu juga Nabiullah Sulaiman, kekayaannya nggak mau pengaruhi. Kalau kita kaya sedikit terus sholat. Emang bapak kaya sedikit sengat. Ya nggak malu Nabi Sulaiman. Ya Allah, seakan-akan dunia miliknya. Ya, semua makhluk tunduk, angin, ya, binatang, jin, semuanya pada tunduk. Apa lagi? Kekayaan yang mana lagi? Tapi apa iya dia jadi tidak ibadah Allah? Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup dulu ya, nanti untuk kelanjutannya tentang masalah tuba liman ya'ti hajan wa asbaha ghazian. Beruntunglah orang yang mendatangkan ibadah haji, yaitu melaksanakan haji
Kemudian di pagi hari dia menjadi orang yang bertempur di jalan Allah. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma ridhaka fid dunya wal akhirah wahtim lana bis sa'ada wa syahada wal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.